Kabar mengejutkan kali ini adalah perihal propaganda di Amerika Serikat, bahwa apa yang orang Amerika tonton dan baca adalah propaganda. Today our newspapers seem to be fading in importance in a multimedia world that is largely owned and controlled by a handful of large media corporations. I think we're probably the most media-dominated society in the world. Terdengar ini sangat ironis buat kita, karena negara ini menggambarkan dirinya sebagai satu-satunya negara di mana setiap orang memiliki kebebasan berbicara dan berekspresi. Global digital enterprises like Google, Facebook, and Twitter growing in importance worldwide, US-based media became a transnational force. Namun, kenyataannya sangat berbeda sekali. Setelah mengetahui kabar bahwa ada 6 perusahaan besar yang mengendalikan semua media di Amerika Serikat. Mereka menayangkan apa yang pemilik perusahaan ingin mereka tayangkan. Ini membuat orang-orang di Amerika Serikat dalam kegelapan dan ilusi total. Inilah alasan mengapa orang Amerika tidak tahu tentang yang sebenarnya terjadi di dunia. Ini termasuk ratusan perusahaan media, diantaranya adalah CNBC, Fox Media, CNN, Warner Bros, National Geographic, Disney, History, ABC News, Fox Business, dan juga beberapa grup submedia lainnya. Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas bagaimana warga negara mereka tidak tahu apa-apa tentang China, juga keunggulannya di dunia nyata. Orang-orang di Amerika benar-benar puas dengan apa yang mereka sajikan, tetapi sayangnya mereka telah dijauhkan dari kenyataan oleh rumah media besar yang menjalankan propaganda. The kind of cozy relationship that eventually emerged between Voice of America, Radio Free Europe, and the propaganda machinery, whether it's the US State Department or CIA. Pada awalnya kita mungkin sulit untuk percaya, dan tidak ada yang mau mempercayai hal seperti itu, karena Amerika Serikat telah membuat kekuatan narasi bahwa ini adalah negara yang bebas dan liberal. Hal itu membuat orang percaya bahwa tidak ada apapun di Amerika Serikat yang dikendalikan, dimonopoli atau digunakan untuk propaganda. Tetapi yang menarik di sini adalah Amerika Serikat lupa bahwa orang-orang yang tinggal di negara lain tidak sebodoh itu untuk mempercayai ilusi ini begitu saja. News is being communicated, but in a way with a selected constellation of news that pushes forward a very particular line of understanding the world. Seperti ratusan rumah produksi media, perusahaan film, surat kabar, majalah perusahaan entertainment, hingga saluran kartun, semua dipropaganda. Orang Amerika mengira mereka memiliki pilihan untuk memilih media apapun yang mereka inginkan. Tetapi mereka tidak tahu satu hal tentang 90% dari semua perusahaan media ini dimiliki oleh hanya 6 perusahaan besar. Dengan kata lain, berarti bahwa 6 orang yang merupakan pemilik perusahaan tersebut dapat memutuskan apa yang akan ditayangkan untuk rakyat Amerika. Tidak itu saja, mereka juga dapat menayangkan hal-hal yang mereka inginkan saja. Dengan hanya menampilkan berita sederhana yang diatur dengan hati-hati, mereka dapat mempengaruhi orang Amerika sesuai kehendak mereka. Mereka dapat menjatuhkan satu calon presiden untuk menaikkan popularitas calon yang lain. Sebab banyak orang tidak tahu akan sosok seorang kandidat, dan kebanyakan dari mereka hanya percaya dari apa yang media tunjukkan kepada mereka. They are not showing different points of view. You've got Fox News showing the right, you've got MSNBC showing the left, and so with a setup like that, you have Americans that are just kind of tuning in to the channel they want to listen to, that kind of. Di sini kita akan berpikir bahwa betapa kuatnya pengaruh 6 orang ini. 6 perusahaan yang sedang kita bahas ini adalah perusahaan berita seperti Comcast, Disney, CBS, Viacom, News Corporation, dan AT&T. Mungkin banyak orang yang tidak mengetahui tentang nama-nama ini kecuali Disney, karena perusahaan-perusahaan ini adalah induk perusahaan. Selain itu, mereka juga tidak ingin banyak orang yang mengetahuinya. Mereka ini adalah perusahaan induk yang mencakup rumah media yang kita kenal seperti CNN, National Geographic, Fox News, HBO, History Channel, dan banyak lagi lainnya. Dan untuk memahami kekuatan mereka, kita harus melihat sejarah terlebih dahulu. Sebelumnya, rumah media di sini masih melaporkan berita berdasarkan fakta, karena perusahaan-perusahaan ini masih dimiliki oleh ratusan orang, dan mereka tidak menjalankan propaganda.
Setiap perusahaan media ini bersaing untuk melaporkan secara aktual kejadian sebenarnya. Tetapi selanjutnya, perusahaan-perusahaan ini dibeli oleh beberapa perusahaan raksasa. Jika sebelumnya rasionya adalah 10 dari 100 rumah media melaporkan berita propaganda, maka setelah perusahaan-perusahaan tersebut dibeli, semua media ini melaporkan berita yang sama. Pada tahun 1983, 50 perusahaan media memiliki 90% rumah media, tetapi pada tahun 2011, jumlah ini hanya mencapai 6 perusahaan saja. Jadi saat ini sekitar 90% dari total 273 rumah media berada di bawah 6 perusahaan media, dan setiap rumah media ditonton oleh lebih dari 850.000 orang di Amerika Serikat. Bayangkan, jika berita palsu yang ditayangkan oleh semua media ini, maka semua orang di Amerika Serikat akan mempercayai berita palsu tersebut, dan itu sedang terjadi hingga saat ini. Selain itu, mereka juga mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Perusahaan-perusahaan media tersebut mendapatkan skenario tentang apa yang akan diberitakan. Secara garis besar, semua media-media ini menjalankan propaganda yang telah ditetapkan secara serempak. Dan perlu diketahui juga bahwa semakin banyak orang Amerika yang terpapar oleh internet, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk terkena cuci otak. Oleh karena itu, seseorang yang menggunakan internet lebih rentan untuk dicuci otaknya. Tetapi ini bukan berarti orang yang hanya menonton televisi aman-aman saja. Keenam perusahaan besar media ini memiliki saluran media, televisi, situs web, surat kabar, dan juga majalah internasional, termasuk juga jaringan hiburan dan bahkan bagian yang lebih luas dari Hollywood. 6 perusahaan media ini sering disebut dengan sebutan 6 besar yang menguasai 70% televisi kabel. Sangat mengejutkan untuk mengetahui bahwa 30% sisanya dikendalikan oleh lebih dari 3.762 perusahaan. Ini tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi 3 surat kabar mereka juga mendominasi 3 benua, termasuk benua Amerika, Eropa, dan Australia. Dengan kata lain, propaganda ini diekspor dari Amerika sehingga dunia melihat hal-hal seperti yang terjadi di Amerika. Sekarang kita akan mengerti bagaimana Amerika Serikat membenarkan invasi Vietnam, Irak, Afghanistan, dan banyak lagi lainnya. Mereka membenarkan tindakan pembunuhan terhadap ribuan orang di sana. Itulah kenapa hingga saat ini mereka masih mendapat dukungan penduduknya untuk mendukung perang Ukraina. Tidak ada orang yang berpikir logis dapat menerima kenyataan seperti ini, tetapi berkat 6 perusahaan media ini, sehingga orang tidak ada yang mempertanyakannya lagi. Semuanya terkendali dan banyak orang yang menjadi bodoh. Semua perusahaan media ini mengendalikan segalanya, dan oleh karena itu, kita tidak akan menemukan bahwa media-media ini berbicara tentang kejahatan perang dan kekejaman yang dilakukan oleh Amerika. Belum lagi tentang propaganda untuk menjatuhkan China dan Rusia. Betapa terbatasnya pengetahuan orang-orang di Amerika tentang dunia nyata. Mereka dikendalikan oleh hal-hal dan dicuci otak untuk membenci negara lain, terutama negara-negara pesaing. Ini terlihat jelas bahwa kebebasan pers telah dicabik-cabik oleh mereka. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah propaganda dan cuci otak ini juga diekspor ke negara Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.